Dalam kepercayaan Hindu dikenal ada 3 dewa utama yang merupakan perwujudan manifestasi dari Sang Hyang Widi atau Tuhan. Dewa utama ini dikenal dengan sebutan Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara itu seringkali berinkarnasi turun ke dunia dalam berbagai wujud dalam bentuk yang dikenal sebagai awatara. Jadi tiap kali ada masalah di dunia, Dewa Wisnu itu turun ke bumi buat memperbaiki ajaran Dharma dan menyelamatkan manusia dari kejahatan. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang 10 awatara Dewa Wisnu yang muncul setiap kali dunia dalam masalah. Dalam teks-teks Purana, Dewa Wisnu dikatakan sering menjelma atau berinkarnasi jadi berbagai sosok awatara yang turun ke dunia buat menegakkan ajaran Dharma dan mengalahkan kejahatan. Bentuk-bentuk awatara Dewa Wisnu itu sangat beragam, bisa berbentuk hewan, manusia, bisa juga campuran antara keduanya. Dewa Wisnu punya 10 awatara yang kemudian dikenal dengan sebutan Dasa Awatara. Dari ke-10 awatara ini, 9 diantaranya udah pernah muncul di dunia. Sedangkan awatara ke-10 yang dikenal sebagai Kalki Awatara itu akan muncul di akhir zaman ketika kerusakan dan kejahatan di muka bumi sudah sangat parah. Sebenarnya dalam versi lain dikatakan kalau Dewa Wisnu tuh punya 24 awatara. Tapi di video kali ini kita cuma bahas Dasa Awatara atau Maha Awataranya Dewa Wisnu aja ya. Matsya Awatara. Awatara Dewa Wisnu yang pertama kita bahas adalah Matsya Awatara, yaitu perwujudan Dewa Wisnu dalam bentuk ikan yang muncul pada masa Satya Yuga. Satya Yuga atau Kerta Yuga itu zaman awal atau periode awal dari 4 zaman yang dikenal sebagai Catur Yuga dalam kepercayaan Hindu. Orang-orang Hindu percaya kalau kehidupan kita di muka bumi itu terbagi atas 4 zaman. Zaman paling awal, Satya Yuga, yang berlangsung selama 1.700.000 tahun. Di masa Satya Yuga ini orang-orang tuh dekat banget sama Tuhan. Gak ada sama sekali kejahatan, bahkan sejak dalam pikiran. Manusia yang hidup di zaman ini tuh bermoral banget dan menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma. Rata-rata umur manusia yang hidup di masa Satya Yuga juga bisa mencapai 4.000 tahun. Wow, pokoknya kehidupan manusia di masa ini tuh ideal banget. Makanya zaman Satya Yuga disebut juga sebagai zaman keemasan. Walaupun disebut sebagai zaman keemasan, bukan berarti di masa ini manusia bisa lepas dari sebuah bencana. Dalam kitab Matsya Purana diceritain kalau masa Satya Yuga ini bumi akan mengalami sebuah bencana banjir besar. Mungkin agak mirip-mirip dengan kisah banjir besar yang ada di beberapa agama dan kepercayaan. Nah, banjir besar yang terjadi di masa Satya Yuga ini bakal ngancurin seluruh kehidupan di bumi. Makanya Dewa Wisnu yang dikenal sebagai dewa pemelihara turun ke bumi buat memperingatkan manusia supaya bersiap menghadapi bencana banjir besar ini. Dewa Wisnu turun ke bumi dalam bentuk matsya atau ikan. Dewa Wisnu yang udah dalam wujud matsya kemudian berenang di sungai dan mendekati seorang raja yang bernama Waiwaswatamanu yang pada saat itu lagi nyuci tangan di sungai. Waiwaswatamanu ini adalah seorang raja sekaligus pemimpin manusia di masa itu. Dia adalah putra dari Dewa Surya atau Dewa Matahari. Nah, pas si Raja Manu nyuci tangan, dia kemudian lihat nih ada seekor ikan yang berenang ngedeketin tangannya, kayak pengen minta bantuan gitu. Raja Manu kemudian ngambil ikan itu buat dipelihara dan ditempatin di sebuah kolam kecil. Pas itu Raja nggak tahu kalau ikan yang ditolong itu adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Setelah Raja nempatin ikan itu di sebuah kolam kecil, tiba-tiba ikan itu tuh tumbuh sangat cepat sampai-sampai kolamnya nggak muat lagi. Akhirnya ikan itu kemudian dipindahin ke tempat yang lebih besar. Tapi setelah dipindahin, kejadian yang sama terulang lagi. Ikan itu jadi sangat besar sampai-sampai tempatnya nggak muat lagi. Pada akhirnya ikan itu dipindahin ke Sungai Gangga. Dan karena masih nggak muat loh di Sungai Gangga. Akhirnya ditempatin di samudra. Pas udah sampai di samudra, barulah Raja Manu sadar kalau ikan ini tuh bukan ikan biasa. Kok telat sadarnya? Dan disitulah Dewa Wisnu menampakkan wujud aslinya dan ngasih tahu Raja Manu kalau nggak lama lagi bumi akan dilanda bencana banjir besar. Dewa Wisnu merintahin Raja Manu buat bikin sebuah perahu besar dan bawa masing-masing sepasang makhluk.
jantan dan betina ke dalam perahu itu. Mirip-mirip ya sama kisah di kepercayaan Abrahamik, khususnya Kristiani. Nah, ketika bencana banjir besar terjadi, Dewa Wisnu dengan wujud ikan lagi-lagi bantu Raja Manu dan makhluk-makhluk di perahu itu buat nyari tempat yang aman. Sampai akhirnya Raja Manu dan semua makhluk di perahu itu bisa selamat dan bisa menempati bumi kembali. Kurma Awatara. Inkarnasi Dewa Wisnu selanjutnya adalah dalam bentuk kurma pada masa Satya Yuga. Dalam bahasa Sanskerta, kurma itu artinya kura-kura. Jadi Kurma Awatara itu inkarnasi Dewa Wisnu dalam wujud kura-kura raksasa. Dewa Wisnu berubah wujud jadi kura-kura raksasa ketika para dewa dan para asura pengen ngaduk lautan susu atau Ksirasagara demi mendapatkan Tirta Amerta. Tirta Amerta ini tuh semacam air suci yang bisa bikin siapapun yang minum bisa abadi, memiliki kehidupan yang abadi. Nah, para dewa dan asura atau raksasa kemudian pengen nyari Tirta Amerta supaya mereka bisa hidup abadi. Dewa Wisnu ngasih tahu mereka kalau Tirta Amerta berada di dasar lautan susu Ksirasagara tadi, dan mereka bisa dapetin Tirta Amerta kalau mereka ngaduk lautan susu itu. Buat ngaduk lautan susu, para dewa dan asura pakai gunung Mandara buat ditempatin di lautan susu, kemudian dijadiin sebagai tongkat pengaduk. Buat muter gunung Mandara, para dewa dan asura pakai naga Basuki yang merupakan sosok ular raksasa yang kemudian diikat dan dililit mengitari gunung Mandara. Nantinya para dewa dan asura bakal gantian narik kepala dan ekor naga Basuki supaya gunung Mandara berputar, jadi lautan susunya bisa diaduk. Nah, supaya gunung itu nggak terlempar ke atas dan tetap di tempatnya, Dewa Indra duduk di atas gunung itu. Dan supaya gunung Mandara nggak tenggelam, Dewa Wisnu kemudian menjelma jadi wujud seekor kura-kura raksasa yang disebut Akupa. Dan kemudian nahan gunung Mandara di atas punggungnya supaya nggak tenggelam ke dasar lautan susu. Setelah para dewa, asura, Dewa Indra, dan Dewa Wisnu dalam wujud kurma udah siap, peristiwa pengadukan lautan susu dimulai. Saat lautan susu diaduk, muncullah berbagai macam benda dan sosok dari dalam lautan itu. Di antaranya racun mematikan Kalakuta, Sura yang kaya minuman anggur, Kalpareksa, pohon yang bisa mengabulkan permintaan, Airawata, gajah kendaraannya Dewa Indra, Dewi Laksmi yang kemudian menjadi pasangannya Dewa Wisnu, dan Dewa Danwantari yang dikenal sebagai dewa pengobatan yang muncul sambil membawa kendi berisi Tirta Amerta yang dari awal udah dicari-cari sama para dewa dan juga asura. Saat itu Tirta Amerta diserahin kepada asura karena dari tadi para asura belum dapetin bagian hasil dari pengadukan lautan susu. Nah, buat ngambil kembali Tirta Amerta dari tangan asura, Dewa Wisnu berinkarnasi jadi sesosok wanita cantik yang dikenal dengan nama Mohini. Jadi bisa dibilang kalau Mohini adalah salah satu awataranya Dewa Wisnu juga. Mohini kemudian bisa nipu para asura dan ngambil balik Tirta Amerta yang kemudian bisa diminum sama para dewa dan bikin mereka hidup abadi. Waraha Awatara. Awatara ketiga dari Dewa Wisnu dalam wujud Waraha atau babi hutan yang juga muncul pada masa Satya Yuga. Penjelmaan Dewa Wisnu jadi Waraha itu terjadi ketika seorang raksasa yang bernama Hiranyaksa yang merupakan anak dari Kasyapa yang merupakan seorang resi dan cucu dari Dewa Brahma. Resi Kasyapa nikahin 14 putri dan Hiranyaksa adalah anak dari Resi Kasyapa dan istrinya yang bernama Diti. Hiranyaksa dapat anugerah dari Dewa Brahma yang bikin dia nggak bisa dikalahin sama siapapun, termasuk oleh para dewa. Dengan kekuatannya ini, dia jadi sombong dan bikin kerusakan di langit dan bahkan nenggelamin Dewi Pertiwi alias Ibu Bumi ke dalam lautan kosmik alias Pataloka. Buat menyelamatkan Pertiwi, Dewa Wisnu kemudian berubah jadi Waraha dan nyelam ke dasar lautan buat nyelamatin Dewi Pertiwi. Tapi penyelamatan itu nggak berjalan mulus, soalnya Dewa Wisnu dalam wujud Waraha Awatara ditantang sama Hiranyaksa buat bertarung. Hiranyaksa yakin kalau nggak ada satupun makhluk yang bisa ngalahin dia. Singkat cerita, Hiranyaksa dan Dewa Wisnu dalam wujud Waraha itu bertarung akhirnya. Pertarungan mereka sangat sengit dan panjang yang konon memakan waktu selama 1000 tahun. Tapi pada akhirnya Waraha Awatara bisa ngalahin Hiranyaksa, terus kemudian mengembalikan Dewi Pertiwi dengan kedua taringnya ke tempatnya semula. Setelah nyelamatin Dewi Pertiwi, Dewa Wisnu kemudian menikahi Dewi Pertiwi dalam wujud Waraha Awatara.
Dari hasil pernikahan itu lahirlah Narakasura dan Mangla. Narakasura ini kemudian jadi raja dari kerajaan Pragjyotisha yang nantinya bakalan dikalahin lagi sama Dewa Wisnu saat dia menjelma menjadi Dewa Krishna. Narasimha Awatara. Awatara keempat dari Dewa Wisnu adalah Narasimha atau biasa juga disebut Narasingha. Di sini Dewa Wisnu ngambil wujud manusia dengan kepala singa dan punya kuku yang tajam kayak pedang. Juga punya banyak tangan yang dalam penggambarannya itu sambil megang senjata. Dewa Wisnu turun ke bumi dalam wujud Narasimha ketika seorang raja bangsa Asura yang bernama Hiranyakasipu melakukan kerusakan di muka bumi dan bunuh atau mempersekusi pengikut-pengikutnya Dewa Wisnu. Ini terjadi di akhir masa Satyayuga. Hiranyakasipu ini tuh kakaknya Hiranyaksa yang sebelumnya udah diceritain kalau dia tuh berhasil dikalahin sama Dewa Wisnu dalam wujud babi hutan, Waraha Awatara. Nah, semenjak peristiwa kematian adiknya, maka Hiranyakasipu tuh makin benci dengan Dewa Wisnu. Hampir sama dengan adiknya, Hiranyakasipu ini diberi anugerah berupa kekuatan sama Dewa Brahma yang kemudian jadiin dia tak terkalahkan. Hiranyakasipu nggak bisa terbunuh saat siang maupun malam hari, di dalam maupun di luar rumahnya, di langit maupun di bumi, di Indraloka maupun di dunia bawah atau Patala, oleh senjata maupun tangan kosong, oleh manusia, dewa, iblis, ataupun hewan. Gara-gara kekuatannya ini, dia pun akhirnya sering ngelakuin kerusakan di dunia dan juga nyerang semua pengikut Dewa Wisnu, termasuk anaknya sendiri yang bernama Pralada. Karena perbuatannya udah kelewat batas, akhirnya Dewa Wisnu turun ke bumi dalam wujud Narasimha Awatara buat ngalahin Hiranyakasipu dan sekaligus melindungi pengikutnya yang setia, yaitu Pralada. Karena Hiranyakasipu nggak bisa dibunuh sama manusia ataupun hewan, akhirnya Dewa Wisnu ngambil wujud setengah manusia setengah singa. Karena Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh jika siang maupun malam, akhirnya Dewa Wisnu menyerang Hiranyakasipu saat sore hari. Karena Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh jika berada di dalam maupun di luar tempat tinggalnya, akhirnya Dewa Wisnu membunuh Hiranyakasipu di teras istananya. Karena Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh saat dia naik ke langit dan menyentuh tanah, akhirnya Dewa Wisnu membunuh Hiranyakasipu di pangkuannya. Dan terakhir, karena Hiranyakasipu gak bisa dibunuh jika menggunakan senjata ataupun tangan, akhirnya Dewa Wisnu membunuh dia menggunakan cakarnya. Jadi Dewa Wisnu tahu gimana caranya ngalahin Hiranyakasipu tanpa menghilangkan anugerah kekuatan yang dia dapetin dari Dewa Brahma. Akhirnya Hiranyakasipu bisa dikalahin dan anaknya yang bernama Prahlada akhirnya bisa jadi pemuja Dewa Wisnu dengan tenang. Dari cerita ini, Narasimha Awatara kemudian juga dianggap sebagai pelindung para pemuja Dewa Wisnu dari kekuatan jahat atau orang-orang yang ingin mempersekusi mereka. Wamana Awatara. Wamana Awatara adalah awatara Dewa Wisnu kelima ketika Dewa Wisnu jelma jadi seorang Brahmana kecil atau kerdil buat ngembaliin kekuasaan terhadap surga ke tangan para dewa, khususnya Dewa Indra. Ini terjadi pada masa Treta Yuga, yaitu zaman kedua dalam siklus Catur Yuga setelah masa Satya Yuga tadi yang berlangsung selama 1.296.000 tahun. Di masa ini manusia mulai sering ngelakuin perbuatan dosa, banyak penjahat bermunculan, pikiran-pikiran jahat udah banyak tersebar di kalangan manusia. Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud Wamana Awatara ketika raja yang bernama Bali itu merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Raja Bali ini seorang raja bangsa Detya dan merupakan cucu Prahlada yang tadi diceritain sebagai pengikut setia Dewa Wisnu. Meskipun Raja Bali ini cucu Prahlada, tapi kelakuannya agak jauh dari sifat kakeknya itu. Dalam kitab Purana, Raja Bali sering digambarin sebagai Raja Asura yang ngadain perang kepada dewa, ngusir dewa dari surga, dan menguasai 3 dunia atau Triloka. Supaya kekuasaan bisa kembali ke tangan dewa, akhirnya Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud manusia kerdil sebagai putra Aditi dan Resi Kasyapa yang merupakan seorang Brahmana. Pada waktu itu, Raja Bali ngundang semua Brahmana ke istana buat dikasihin hadiah. Dari situ, Dewa Wisnu dengan wujud Brahmana kecil datang dan ketemu sama Raja Bali. Pas Raja Bali nanya ke Brahmana kecil tentang hadiah apa yang dia mau, dia minta Raja Bali buat ngasih dia tanah untuk dikuasai yang luasnya itu diukur dari 3 langkah kakinya. Raja Bali mengiyakan permintaan itu soalnya si Raja nganggep kalau langkah kaki Brahmana kecil itu kan gak seberapa luasnya. Tapi sebelum Brahmana kecil ini melangkah, tiba-tiba badan Brahmana kecil itu membesar
Sampai-sampai ketika satu kakinya melangkah, itu bisa mencapai surga. Di langkah kedua, dia nginjek bumi, dan setelah nggak ada lagi yang bisa dilangkahi, akhirnya Raja Bali nyerahin kepalanya buat dilangkahin sama sang Brahmana ini. Dan sesuai perjanjian di awal tadi, Raja Bali kemudian nyerahin dunia kepada sang Brahmana atau Dewa Wisnu yang kemudian diserahin lagi kepada Dewa Indra. Sejak saat itu Raja Bali nggak punya lagi wilayah kekuasaan karena semuanya udah diserahin kepada sosok Awatara Dewa Wisnu. Tapi pada akhirnya Dewa Wisnu ngizinin Raja Bali buat tinggal di Patala, alam bawah, dan ngasih dia gelar Mahabali atas kerendahan hatinya dalam menerima kekalahan. Para Surama Awatara ini awatara ke-6 Dewa Wisnu yang turun pada masa Treta Yuga. Di sini Dewa Wisnu menjelma sebagai Brahmana Ksatria dan jadi putra bungsu dari seorang resi keturunan Bregu yang bernama Jamadagni. Di sini Dewa Wisnu diberi nama Rama sama Jamadagni. Dan karena Rama sering bawa kapak sebagai senjatanya, akhirnya Rama dijuluki Parasurama yang artinya Rama yang bersenjata kapak. Senjata kapak ini tuh senjata pemberian Dewa Siwa yang dikasih Dewa Siwa ketika Rama berhasil ngelakuin penebusan dosa. Ya meskipun Rama juga punya senjata lain kayak panah yang sering digunakan. Dewa Wisnu menjelma sebagai salah satu kaum kesatria. Soalnya di masa itu kaum kesatria tuh sering berbuat kerusakan di dunia dan saling berperang satu sama lain. Oleh karena itu, Dewa Wisnu turun ke bumi dalam bentuk Rama untuk menumpas semua kesatria yang udah berbuat kerusakan di dunia. Nah, dendam Rama buat menumpas semua kesatria bermula ketika ada seorang raja yang bernama Kartawirya Arjuna yang terkenal karena memiliki 1000 lengan, pengen ngambil paksa sapi suci yang dimiliki oleh ayahnya, Jamadagni. Parasurama pun gak tinggal diam dan ngambil alih sapi itu dengan cara membunuh Raja Kartawirya dengan memotong 1000 lengannya dengan menggunakan kapak pemberian Dewa Siwa. Setelah kematian Raja Kartawirya, anak-anak Kartawirya pun balas dendam dengan membunuh Jamadagni, ayahnya Parasurama. Dari situ Parasurama bersumpah buat balas dendam dan membunuh keturunan Kartawirya. Tapi gak cuma sampai di situ, Parasurama juga nyatain perang kepada semua kesatria yang udah berbuat kerusakan di bumi. Rama kemudian ngehabisin semua kesatria-kesatria, baik itu raja maupun pangeran. Pokoknya semua kaum kesatria itu bakal dihabisin sama Rama. Rama berkeliling dunia sebanyak 3 kali dan udah 21 kali nyatain perang kepada setiap kesatria di muka bumi dan menghabisi mereka. Dan gara-gara itu kesatria yang lain pun ketakutan dan milih bersembunyi daripada harus ngelawan Parasurama. Setelah Parasurama ngerasa cukup, akhirnya beliau pun melakukan upacara pengorbanan suci di sebuah daerah bernama Samanta Pancaka yang di kemudian hari berubah menjadi Kuruksetra. Yang kalau kalian tahu kisah Mahabharata, Kuruksetra ini yang jadi lokasi perang Pandawa dan Kurawa. Meskipun tugas Parasurama udah berakhir, tapi konon katanya Parasurama ini masih hidup dan sekarang mengasingkan diri di puncak gunung. Gak tahu gimana konsepnya, tapi Parasurama ini bakalan muncul dan ketemu dengan inkarnasi Dewa Wisnu di masa yang akan datang. Parasurama sendiri adalah seorang Ciranjiwin atau makhluk abadi yang bisa hidup sampai masa akhir atau masa Kali Yuga. Nah, kalau misalnya ada yang ngerti dengan konsep ini, tolong dijelaskan di kolom komen ya. Dan juga tolong dikoreksi kalau salah. Rama Awatara ini awatara Dewa Wisnu ke-7 yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Dewa Wisnu ngambil wujud sebagai Rama, yaitu seorang raja terkenal di India, keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Mungkin di antara kalian udah familiar sama tokoh Rama, soalnya kisah Rama sendiri diceritain dalam sastra Ramayana dan juga Mahabharata. Kemunculan Dewa Wisnu sebagai Rama ke dunia ini buat ngalahin Rahwana, raja raksasa berkepala 10 yang merupakan penguasa kerajaan Alengka. Rahwana saat itu dapat kemampuan dari Dewa Brahma, yaitu bisa kebal dari segala serangan para dewa, makhluk surgawi, raksasa, naga, dan makhluk buas. Waktu itu Rahwana tidak memohon supaya lebih unggul dari manusia. Soalnya Rahwana nganggap manusia ini makhluk yang sangat lemah, yang bisa dia kalahin dengan sangat mudah. Makanya Dewa Wisnu turun ke dunia dengan wujud manusia supaya bisa ngalahin Rahwana. Rahwana yang saat itu kebal dari serangan para dewa dan juga asura, akhirnya melakukan penyerangan kepada makhluk-makhluk di 3 dunia. Rahwana naklukin banyak dewa, naga, makhluk surgawi, dan tentu aja manusia. Pokoknya Rahwana tuh udah ngelakuin banyak kerusakan di 3 dunia itu.
Dan ngeliat hal itu, para dewa kemudian minta Dewa Wisnu supaya turun ke dunia buat menegakkan dharma dan mengatasi Rahwana. Dewa Wisnu kemudian turun ke dunia sebagai Rama, putra Raja Dasarata dari kerajaan Kosala yang beribu kota di Ayodhya. Pertemuan Rama dengan Rahwana terjadi ketika Rahwana menculik istri Rama yang bernama Sinta, yang merupakan inkarnasi dari Laksmi, Dewi Keberuntungan sekaligus istri Dewa Wisnu. Saat itu Rahwana nyulik Sinta buat balas dendam karena Rama udah menghancurkan pasukan raksasa di Janastana dan juga ngelukain adik Rahwana yang bernama Surpanaka. Sinta pun akhirnya diculik dan dibawa ke istana Rahwana di kerajaan Alengka. Dari situ Rama kemudian pergi buat nyelamatin Sinta sekaligus pengen menghancurkan Rahwana. Rama kemudian dibantu sama Raja Sugriwa dan Hanuman dalam penyerangan ke kerajaan Alengka. Singkat cerita, Rama berhasil ngalahin Rahwana dengan menggunakan senjata Brahmastra, yaitu salah satu senjata yang sangat mematikan dalam cerita Mahabharata. Setelah Rahwana dikalahin, Sinta kemudian diselamatin dan mereka kembali ke ibu kota kerajaan Ayodhya. Sebenarnya masih banyak hal yang terjadi saat Rama nyoba menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Tapi ini tuh udah pernah dibahas detail di video aku soal kisah Ramayana. Kalian bisa cek kalau penasaran ya. Keywordnya bisa tulis Kikrelia atau Aurelval terus belakangnya Ramayana. Kresna Awatara. Inkarnasi ke-8 Dewa Wisnu adalah Kresna Awatara yang muncul pada masa Dwapara Yuga, yaitu masa ketiga dalam Catur Yuga yang berlangsung selama 864.000 tahun. Dari sekian banyak awatara Dewa Wisnu, kayaknya Dewa Wisnu dalam perwujudan Kresna inilah yang paling terkenal dan populer di Indonesia. Soalnya, kisah Kresna atau Krishna itu dulu sering banget diputar di TV. Kemunculan Dewa Wisnu dalam sosok Kresna adalah buat mendampingi pihak Pandawa dan membantu mereka dalam peristiwa perang besar dalam kisah Mahabharata. Dalam perang itu Kresna jadi kusir kereta perang Arjuna. Dan sesaat sebelum perang besar itu terjadi, Kresna juga sempat nasihatin Arjuna dalam bentuk percakapan. Yang kemudian isi percakapan itu jadi kitab tersendiri yang dikenal sebagai Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Kresna ngajarin Arjuna tentang nilai-nilai ketuhanan atau Iswara, jiwa, dharma, alam semesta, dan juga waktu. Di situ Dewa Kresna juga ngejelasin bahwa kedatangannya di dunia itu buat nyelamatin orang-orang baik dan saleh, menegakkan kebenaran dan menghukum orang-orang jahat. Nah, dalam teks-teks Purana, Kresna ditulisin terlahir sebagai putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, seorang bangsawan dari kerajaan Surasena yang konon terletak di India Utara. Kalau dalam Bhagavata Purana, sosok Dewa Kresna sering digambarin sebagai sosok penggembala muda yang jago main suling. Tapi di sisi lain, Kresna juga sering digambarin sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan berwibawa, kayak dalam kisahnya di Mahabharata. Sewaktu Kresna lahir, hidup Kresna nih langsung berada dalam bahaya. Soalnya Raja Kangsa yang merupakan kakak sepupu Dewaki, ibunya Kresna, itu pengen bunuh semua anak dari Dewaki, termasuk Kresna. Raja Kangsa pengen bunuh anak Dewaki karena dia dengar ramalan bahwa dia akan meninggal di tangan salah satu putra Dewaki. Makanya setelah Dewa Kresna lahir, dia kemudian dititipin secara rahasia kepada Nanda dan Yasoda, sahabat Basudewa yang tinggal di Vrindavan. Nanda dan Yasoda ini berasal dari komunitas penggembala sapi di Vrindavan. Jadi gak heran kenapa Dewa Kresna sewaktu kecil jadi seorang penggembala sapi. Setelah dewasa, Kresna berhasil ngalahin Raja Kangsa yang dulu pengen bunuh dia, sekaligus bebasin orang tuanya yang selama ini dipenjara oleh Raja Kangsa. Kresna kemudian nikah dengan Rukmini, salah satu sosok yang juga dipercaya sebagai inkarnasi dari Dewi Laksmi, yang merupakan sakti dari Dewa Narayana, yaitu Dewa Wisnu. Nah, dalam peristiwa Mahabharata, Kresna berada di pihak Pandawa dan sering ngasih nasihat kepada pasukan Pandawa dalam peperangan itu. Berkat bantuan strategi dari Kresna, pasukan Pandawa akhirnya bisa mengalahkan Korawa. Setelah perang itu, Kresna pun tinggal di sebuah daerah yang bernama Dwaraka sebelum akhirnya meninggal gara-gara kakinya nggak sengaja terkena panah pemburu. Kepergian Kresna kemudian menjadi pertanda kalau zaman Dwapara Yuga telah berakhir dan digantikan oleh zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga adalah zaman terakhir dalam Catur Yuga yang dimana di zaman ini terjadi banyak kehancuran dan sebagian besar manusia di zaman ini sudah melupakan Tuhan. Familiar? Buddha Awatara. Buddha Awatara adalah inkarnasi ke-9 Dewa Wisnu dalam konsep Dasa Awatara yang muncul pada masa Kali Yuga.
Kayak yang dijelasin tadi, masa Kali Yuga adalah masa akhir dari siklus masa dalam kepercayaan Hindu, yang artinya nggak lama lagi dunia bakalan berakhir. Setelah dunia hancur, maka periode yang baru akan muncul lagi dan kehidupan di dunia tuh bakalan mulai lagi dari awal di masa Satya Yuga. Nah, di masa Kali Yuga ini, Dewa Wisnu dikatakan berinkarnasi menjadi sosok Sang Buddha yang merupakan sosok penting dalam kitab Purana. Kalau di kitab Bhagavata Purana, Sang Buddha dikatakan sebagai awatara ke-24 dari 25 awatara Dewa Wisnu. Dikatakan kalau Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi sosok Siddhartha Gautama yang merupakan putra Raja Sudodana, Raja Kerajaan Hindu Kapilawastu di India Utara, yang sekarangnya wilayah Nepal. Waktu kecil, Pangeran Siddhartha Gautama tuh udah diramalin sama seorang petapa bernama Kondana yang bilang kalau dirinya tuh bakalan menjadi seorang Buddha. Buddha sendiri artinya adalah dia yang mendapat pencerahan. Dan ramalan itu ternyata benar. Pangeran Siddhartha ngalamin pencerahan ketika dia melihat 4 hal: orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan peminta-minta. Pangeran Siddhartha Gautama kemudian melakukan pertapaan hingga akhirnya beliau menjadi seorang Buddha. Dan beliau juga mengajarkan Dharma kepada para pengikutnya. By the way, Buddha Awatara ini agak kontroversial baik di kalangan Hindu maupun di kalangan penganut kepercayaan Buddhisme. Jadi kami minta maaf kalau ada kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan ya. Kalau misalnya mau dikoreksi, silahkan monggo di kolom komentar. Nah, selain Buddha Awatara, sebenarnya ada juga pendapat yang bilang kalau inkarnasi ke-9 Dewa Wisnu adalah Balarama atau Baladewa yang merupakan kakak dari Dewa Kresna. Baladewa sebagai awatara ke-9 Dewa Wisnu ini dipercaya sama orang-orang aliran Waisnawa Hindu. Baladewa sendiri adalah kakak kandungnya Kresna, tapi dari rahim yang beda. Baladewa lahir dari rahim Rohini yang juga merupakan istri dari Basudewa, bapak Dewa Kresna. Waktu kecil Baladewa punya nama Rama. Tapi karena dia punya kekuatan yang hebat, dia pun dinamakan Balarama atau Rama yang kuat. Baladewa semasa kecilnya juga ngabisin waktu dengan menggembala sapi barengan sama Kresna. Saat dewasa, Baladewa jadi guru dan ngajarin Bima dari Pandawa dan Duryodhana dari Korawa cara menggunakan senjata gada, senjata yang mirip pentungan. Sewaktu peristiwa Mahabharata terjadi, Baladewa bersikap netral dan tidak memihak Pandawa maupun Korawa. Kalki Awatara. Awatara ke-10 Dewa Wisnu dalam konsep Dasa Awatara, Kalki Awatara ini adalah inkarnasi terakhirnya Dewa Wisnu yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga, yang juga dikenal sebagai zaman kegelapan dan kehancuran. Zaman akhir ini gak cuma berlaku dalam kepercayaan Hindu, di agama atau kepercayaan lain juga kenal adanya periode akhir manusia sebelum terjadinya kiamat. Nah, Kalki Awatara ini hampir mirip konsepnya sama Mesias atau juru selamat dalam kepercayaan Abrahamik. Dalam kitab Kalki Purana dituliskan bahwa ketika manusia memasuki zaman Kali Yuga, maka kejahatan akan bertebaran di muka bumi. Raksasa Kali akan menyebar di muka bumi buat menyesatkan manusia dari jalan Dharma dan mengaburkan moral manusia. Kita nggak lagi bisa bedain yang mana kebaikan, yang mana kejahatan. Semua hal itu jadi abu-abu di zaman ini. Nah, saat itu terjadi, Dewa Wisnu akan turun ke dunia dan menjelma sebagai putra keluarga Brahmana. Dia terlahir dari kerajaan suci yang bernama Kerajaan Shambhala. By the way, Kerajaan Shambhala udah pernah dibahas dikit di video aku yang ngebahas Hollow Earth. Nonton video Hollow Earth, seru deh. Konsep bumi di bawah bumi, bumi di dalam bumi, istilah. Nonton video yang itu ya. Oke, balik lagi ke sini. Kerajaan Shambhala ini konon katanya tersembunyi di antara pegunungan Himalaya. Kalki Awatara akan terlahir dari pasangan yang bernama Wisnu Yasa, ayah, dan Sumati, ibu. Wujud Dewa Wisnu dalam Kalki Awatara tuh digambarin sebagai sosok yang mengendarai kuda putih sambil bawa pedang yang bakalan dipakai buat musnahin kejahatan di muka bumi, sekaligus menghancurkan iblis Kali. Di masa itu Dewa Wisnu dalam wujud Kalki Awatara bakal balik menegakkan Dharma, dan setelah itu dunia bakalan memasuki atau memulai lagi zaman yang baru. Setelah tugasnya selesai, Dewa Wisnu akan naik ke langit sebagai pertanda dimulainya zaman Satya Yuga. Alright, itu dia tadi ke-10 awatara Dewa Wisnu. Ini sebenarnya udah lama banget di request inkarnasinya Dewa Wisnu. Dan sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, lebih dari 10. Banyak, cuman 10 aja udah segini panjang, apalagi lebih panjang, apalagi lebih banyak.
bisa jadi kayak kitab Henokh. Tapi nggak apa-apa, ini yang main, yang intinya, versi yang terumum. Nah, semoga cukup menjawab rasa penasaran kalian ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau request, mau koreksi, kayaknya mungkin banyak kesalahan yang tidak disengaja, mohon koreksi, mohon diskusi, tambahin, silahkan di kolom komentar. Dan gimana menurut kalian? Apakah kita ini sekarang udah masuk ke zaman Kali Yuga, di mana dunia udah hancur babak belur, udah penuh dengan kejahatan, dan tinggal menunggu kiamat aja? Well, tulisin pendapat kalian di kolom komen. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. By the way, sorry ya, suaranya lagi begini, lagi batuk dan pilek, bapil. Bye. Dewa Wisnu ngasih tau mereka kalau Tirta Amarta berasal Ksira. Hahaha. Setelah para dewa, Asura, Dewa Indra, dan Dewa Wisnu dalam wujud kurma udah siap, peristiwa pengadukan susu. Salah kan tuh? Yaitu zaman kedua dalam sitrus seger dong. Rama kemudian ngehabisin semua kesatria Nanda dan Yasoda ini berasal dari komunitas penggelapan.